Coba saja telepon. Berteriaklah sepuasmu. Hari ini, bahkan jika langit terbelah dua dan Tuhan sendiri turun untuk memohon, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Selamat datang di kanal Masa Tua yang Tenang. Pemilik suara yang menggeram seperti binatang buas ini bukanlah seorang preman jalanan, melainkan suami yang telah mendampingiku selama 8 tahun terakhir, Bima Aditya. Suamiku mengucapkan kata-kata itu sambil menatapku yang terbaring di lantai marmer yang dingin. Tamparan yang begitu keras hingga membuatku tersadar sepenuhnya membuat sebelah pipiku terasa panas seperti terbakar dan telingaku berdengung. Bersamaan dengan rasa anyir darah yang menyebar dari sudut bibirku, air mata penghinaan mengalir deras saat aku harus menerima kenyataan yang kejam. Pria yang kucintai dengan segenap masa mudaku kini bahkan lebih buas dari seekor binatang liar. Plak! Suara telapak tangan Bima yang menghantam pipiku sekali lagi memenuhi ruang tamu yang luas. Suara itu begitu tajam, bahkan menelan suara hujan deras yang menderu di luar jendela. Dunia terasa berputar, dan aku jatuh terjerembab ke lantai. Rambutku yang panjang terurai, menutupi separuh wajahku yang mulai membengkak. Dengan mata berlinang, aku menatap pria yang dulu pernah ingin kupamerkan pada seluruh dunia, suamiku. Dia berdiri menjulang seperti patung, dadanya naik turun karena amarah. Kedua matanya yang memerah penuh dengan nafsu membunuh. Senyum ramah dan penampilan sopan yang pernah kucintai telah lenyap tanpa sisa, hanya menyisakan wajah seorang gila yang haus darah. Apa yang kau lihat? Jalang. Geramnya, setiap kata diucapkan dengan gigi terkatup. Kau pikir kau ini siapa? Rumah ini milikku, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, yang sedang duduk di sofa kulit mewah, dengan anggun menyesap teh hijaunya lalu meletakkan cangkirnya. Tak ada sedikit pun niat untuk menghentikan putranya, sebaliknya, matanya berkilat penuh kemenangan yang keji. Hajar lagi dia, nak, suara ibu mertuaku sedingin belati, biar dia sadar diri. Dasar parasit yang hidup menumpang, setiap usaha yang dia jalankan selalu gagal, dan sekarang berani-beraninya dia melawan suami dan ibu mertuanya. Dia harus tahu di mana tempatnya. Setiap kata dari ibu mertuaku menusuk jantungku seperti jarum beracun. Hidup menumpang? Siapa yang datang ke rumah ini 8 tahun lalu tanpa membawa apa-apa dan membangun perusahaan desain interior dari nol dengan tangan kosong? Siapa yang membuat kalian berdua bisa hidup nyaman di villa mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan ini, menikmati barang-barang bermerek, mobil mewah, dan liburan mewah ke luar negeri? Aku telah mencurahkan seluruh keringat dan air mataku, seluruh masa mudaku untuk keluarga ini. Namun sekarang, hanya karena perusahaanku mengalami sedikit kesulitan, dan aku tidak bisa memenuhi permintaan uang mereka yang tidak masuk akal, aku dicap sebagai parasit dan pendosa. Wajah asli mereka terungkap 2 hari yang lalu, ketika aku dengan suara gemetar memberitahu mereka bahwa perusahaanku menghadapi krisis besar, dan aku mungkin harus menjual beberapa aset untuk melunasi utang. Perhatian dan cinta yang selama ini mereka tunjukkan lenyap seketika, hanya menyisakan tuduhan dan hinaan. Harus tahu tempatku? Aku tersenyum getir, senyum yang bercampur dengan darah dan air mata. Memangnya apa tempatku? Mesin pencetak uang untuk kalian berdua? Dan sekarang karena mesinnya rusak, kalian ingin membuangnya? Kata-kataku seolah menyiram bensin ke dalam api. Bima menerjangku, menjambak rambutku yang panjang dan menariknya ke belakang dengan kasar. Masih belum sadar juga, hah? Sadar tidak betapa mewahnya hidup yang kuberikan padamu? Beraninya kau bicara seperti itu. Bangkrut? Hanya karena satu kata bangkrut itu, semua rencanaku hancur berantakan. Kau tahu betapa kau telah menghancurkanku? Suamiku berteriak, ludahnya menyiprat ke wajahku. Aku memejamkan mata. Rasa mual menjalari diriku. Manusia seperti inikah yang pernah kucintai? Pria inikah yang pernah kupercaya sebagai duniaku? Kemudian, tamparan kedua dan ketiga mendarat berturut-turut. Aku tidak lagi merasakan sakit, hanya kehampaan yang menusuk hingga ke tulang. Kubiarkan suamiku melampiaskan amarahnya. Kutukan keji ibu mertuaku yang berdengung di telinga juga kubiarkan berlalu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Cinta, kepercayaan, semuanya telah mati malam ini. Setelah beberapa saat, mungkin karena lelah,
Bima melepaskan jambakannya. Dia terengah-engah dan mundur beberapa langkah. Aku meringkuk di lantai seperti boneka rusak. Dia menatapku dengan jijik, lalu menunjuk ponselku yang tergeletak di lantai dengan dagunya. Ponsel yang tadi dia lemparkan ke arahku. Dan tepat pada saat itulah, suamiku mengucapkan kalimat mengerikan yang menandai dimulainya tragedi dalam hidupku. Coba saja telepon. Berteriaklah sepuasmu. Hari ini, bahkan jika langit terbelah dua dan Tuhan sendiri turun untuk memohon, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku merangkak tertatih-tatih menuju ponselku. Layarnya masih menyala. Latar belakangnya adalah foto pernikahan kami yang bahagia. Sungguh ironis. Bima dan Ibu Rati berdiri dengan tangan bersedekap, menungguku dengan tatapan mengejek. Mereka pasti berpikir aku akan menangis dan memohon. Mereka pasti percaya aku sudah benar-benar terpojok tanpa jalan keluar. Tapi mereka salah. Jariku yang gemetar menyentuh layar. Nama teman, kolega, pengacara, begitu banyak nama yang terlintas, tapi aku tidak berhenti. Jariku berhenti pada satu nomor-nomor yang tersimpan tanpa nama, hanya deretan angka dingin. Nomor yang sudah kuhafal sejak 8 tahun lalu, tapi tak pernah berani kutekan. Itu adalah tali penyelamat terakhir yang diberikan ayahku sebelum aku memasuki rumah neraka ini. Aku menelan darah yang mengalir di sudut bibirku dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu, aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, lalu panggilan itu diangkat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya diam. Keheningan juga menyelimuti dari seberang sana. Tapi aku tahu. Mereka tahu bahwa ini adalah aku. Dia telepon siapa? Tanya Ibu Ratih pada putranya. Bima mengangkat bahu dan tersenyum angkuh. Sudah jelas. Paling-paling teman-temannya yang tidak berguna itu. Mari kita lihat saja, jalang mana yang berani datang ke sini. Aku mematikan panggilan dan meletakkan ponselku di lantai. Tanpa menatap mereka, aku diam-diam bergeser ke sudut ruangan dan memeluk bahuku yang gemetar. Waktunya telah tiba untuk sandiwaraku dimulai. 30 menit. Hanya 30 menit lagi, dan mereka akan tahu siapa badut sesungguhnya dalam pertunjukan sirkus ini. Kalian penasaran dengan nomor misterius yang kuhubungi? Kejadian apa yang akan membuat suami bengis dan ibu mertua kejam ini lari tunggang langgang 30 menit kemudian? Jika penasaran, tekan tombol suka dan langganan, dan jangan lewatkan bagian kedua dari drama balas dendam yang memuaskan ini. 30 menit itu adalah waktu yang kuberikan untuk diriku sendiri, sekaligus waktu bagi mereka untuk menikmati kemenangan terakhir mereka. Aku meringkuk di sudut ruang tamu, di bawah grand piano putih yang kubeli dengan gaji pertamaku. Piano yang tak bernyawa itu terasa seperti seorang teman yang melindungiku dari tatapan menghina mereka berdua. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suara detak jam antik di dinding terus menghantam dadaku yang sakit. Bima kembali duduk di sofa, menyilangkan kakinya. Di tangannya ada segelas anggur merah yang telah kusiapkan untuk makan malam romantis kami. Tentu saja, makan malam itu tidak akan pernah terjadi. Dia menyesap anggurnya, menatapku seolah aku adalah binatang malang. Kenapa? Penyelamatmu tersesat di jalan? Tanyanya dengan nada menyindir. Atau jangan-jangan dia takut datang setelah mendengar namaku? Ibu Ratih yang duduk di sebelahnya tertawa dengan suara yang tidak menyenangkan. Siapa juga yang mau menolong perempuan seperti dia? Teman-temannya itu juga pasti hanya menempel karena uang. Kalau uangnya habis, habislah pertemanan mereka. Apa jangan-jangan dia menelepon ayahnya? Tapi orang tua bangka itu sudah 8 tahun tidak pernah menemuinya. Apa dia masih peduli? Kata-kata mereka adalah pisau tak terlihat yang terus mengoyak lukaku. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa sakit. Hatiku kini setenang danau sebelum badai, begitu damai hingga menakutkan. Aku hanya diam, menatap kedua tanganku, dan menunggu. Setelah 15 menit, Bima mulai kehilangan kesabarannya. Sampai kapan kau akan duduk di situ? Cepat masuk dan bersihkan penampilanmu yang menyedihkan itu. Menjijikkan melihatnya. Lalu kemasi barang-barangmu, besok aku akan mengirimmu kembali ke rumah orang tuamu. Rumah ini tidak lagi menerima perempuan tak berguna sepertimu. Ucapnya seolah memberikan anugerah besar. Aku tetap tidak bergerak.
Keheninganku sepertinya membuatnya gila. Dia bangkit dari tempat duduknya dan hendak menghampiriku. Tepat pada saat itu, suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar dari arah pintu depan. Suara itu begitu keras, seperti petir yang menyambar tepat di samping telinga, hingga seluruh villa bergetar. Gelas anggur di tangan Bima bergetar, menumpahkan isinya ke rompi jas mahalnya. Dia berdiri terpaku, menatap ke arah pintu depan. Ibu Ratih juga terkejut hingga menjatuhkan cangkir tehnya, yang pecah berkeping-keping di lantai. Apa itu? Gagapnya dengan wajah pucat pasi. Sebelum mereka sempat sadar, rentetan suara lain terdengar. Suara deru mesin, suara rem mendecit tajam, dan suara langkah kaki berat dari banyak orang. Cahaya lampu depan yang kuat dari beberapa sedan hitam menembus tirai tebal dan menerangi ruang tamu, mengubah tengah malam menjadi siang hari. Bima dan Ibu Ratih benar-benar panik. Perampok? Atau penagih utang? Gumam Bima dengan wajah tanpa darah. Dia tergopoh-gopoh berlari ke jendela dan sedikit menyingkap tirai. Lalu, dia membeku di tempat. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya dari celah tirai berubah dari ketakutan menjadi keheranan, lalu menjadi ketidakpercayaan. Aku perlahan mengangkat kepalaku. Aku tahu, mereka telah datang. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati solid didobrak dengan kasar oleh seseorang. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas hitam yang dijahit sempurna melangkah masuk. Di belakangnya, 4 pengawal berbadan tegap mengikuti. Semuanya berpakaian hitam, dan aura mereka sangat mengintimidasi. Wajah pria parubaya itu tanpa ekspresi, tetapi matanya setajam pisau. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, lalu berhenti saat melihatku. Ketika dia melihat wajahku yang bengkak dan berdarah, aku melihat kilatan kepedihan dan amarah dingin di kedalaman matanya. Dia adalah sekretaris terdekat ayahku, Pak Budi. Si siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke rumah orang? Bima tergagap, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai pemilik rumah. Namun, Pak Budi bahkan tidak meliriknya. Dia berjalan lurus ke arahku dengan langkah mantap dan berwibawa. Para pengawal dengan cepat menyebar dan memblokir semua pintu keluar. Dalam sekejap, Bima dan ibunya menjadi tahanan di rumah mereka sendiri. Hanya beberapa langkah dariku, pria berwibawa itu tiba-tiba berhenti. Dia perlahan, dengan sangat sopan dan hormat, membungkukkan badannya. Sebuah gestur yang, sejauh yang kutahu, hanya dia lakukan untuk satu orang. Nona Ayu, suaranya rendah dan tenang, tetapi ada getaran halus di dalamnya yang bercampur antara haru dan amarah. Bapak Direktur Utama meminta kami untuk menjemput Anda. Maafkan kami, Nona. Kami datang terlalu terlambat. Nona Ayu. Bapak Direktur Utama. Dua frasa itu seperti dua bom yang meledak di kepala Bima dan Ibu Ratih. Mereka membeku seperti batu, mulut ternganga dan mata terbelalak, menatapku dan pria berjas hitam itu bergantian. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa menantu yang baru saja mereka pukuli, hina, dan perlakukan seperti sampah dipanggil dengan sebutan yang begitu terhormat. Siapa pria mengintimidasi ini, dan siapa Bapak Direktur Utama, yang dia sebutkan? Pak Budi memberi isyarat mata pada seorang pengawal. Pengawal itu segera melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu gemetarku. Kehangatan dari kain itu menghangatkan tubuhku yang dingin, tetapi tidak bisa mencairkan hatiku yang sudah membeku. Nona, mari kita kembali sekarang, Pak Budi dengan lembut membantuku berdiri. Bapak Direktur Utama sudah menunggu. Aku mengangguk tanpa kata. Bersandar pada lengannya yang kokoh, aku berjalan tertatih-tatih. Setiap langkah keluar dari sudut gelap itu terasa seperti keluar dari neraka. Saat melewati Bima dan Ibu Ratih, aku tidak melirik mereka sama sekali. Aku bisa merasakan tatapan kaget dan bingung mereka tertancap di punggungku. Pikiran mereka pasti dipenuhi ribuan pertanyaan, tapi itu tidak lagi penting. Sandiwara mereka telah berakhir, dan sandiwaraku baru saja dimulai. Dengan bantuan Pak Budi, aku meninggalkan villa dan masuk ke dalam Rolls-Royce hitam yang menunggu di depan. Saat pintu mobil ditutup, aku benar-benar terpisah dari dunia yang palsu dan kejam itu. Mobil mulai bergerak perlahan,
meninggalkan 2 orang yang membeku seperti batu di tengah ruang tamu dan 8 tahun pernikahan yang telah menjadi abu. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap rumah itu dari balik jendela mobil. Hatiku terasa hampa. 8 tahun yang lalu, aku masuk ke pintu itu dengan hati yang tulus dan penuh cinta, meninggalkan segalanya. 8 tahun kemudian, aku keluar dari pintu itu dengan tubuh memar dan hati yang mati. Tetapi aku tahu, mulai malam ini, hidupku akan membuka lembaran yang sama sekali baru. Mimpi buruk telah berakhir, dan fajar, meskipun terlambat, akhirnya menyingsing. Namun, sebelum fajar yang sesungguhnya tiba, aku harus melewati malam yang panjang, untuk menghadapi masa lalu dan bersiap untuk perang tanpa ampun yang akan datang. Rolls-Royce meluncur mulus di jalanan Jakarta yang sunyi di malam hari. Cahaya lampu jalan menyapu wajahku, menciptakan bayangan terang dan gelap, seperti hatiku yang kacau. Aku menyandarkan kepalaku di jok kulit yang lembut, menatap kosong keluar jendela. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, seolah aku masih berada dalam mimpi buruk yang belum usai. Beberapa jam yang lalu, aku adalah seorang wanita yang dipukuli oleh suaminya, dihina oleh ibu mertuanya, dan menghadapi masa depan suram kebangkrutan. Sekarang, aku duduk di sedan termewah, dipanggil Nona, dan sedang dalam perjalanan kembali kepada ayah yang kupikir tidak akan pernah kutemui lagi seumur hidupku. Kenangan 8 tahun lalu muncul kembali, sejelas kemarin. Kenangan yang membawa manisnya cinta pertama dan pahitnya sebuah pilihan kejam. Saat itu, aku berusia 24 tahun, Putri Tunggal Pramono Wijaya, Direktur Utama dari Nusantara Group, salah satu konglomerat konstruksi terbesar di Indonesia. Berbeda dari bayangan orang, aku tidak dibesarkan seperti putri dalam sangkar emas. Ayahku, yang membangun bisnisnya dari nol, mendidikku dengan sangat keras. Beliau ingin aku memahami nilai uang dan kerja keras. Jadi, setelah lulus kuliah, alih-alih menduduki posisi tinggi di grup, aku menyembunyikan identitasku dan memulai karierku sebagai desainer junior biasa di perusahaan. Dan di sanalah aku bertemu Bima Aditya. Dia adalah seorang arsitek muda yang baru lulus, 2 tahun lebih tua dariku. Wajahnya tidak setampan pahatan, tetapi dia memiliki pesona maskulin dan semangat kerja yang luar biasa. Dia berbakat, cerdas, dan memiliki ide-ide desain yang berani. Di tengah lingkungan perusahaan yang penuh persaingan dan perhitungan, ketulusan dan semangatnya terasa seperti angin sejuk di hatiku. Kami menjadi dekat setelah berdebat sengit tentang sebuah denah, lalu makan siang terburu-buru di warteg dekat kantor. Cinta datang padaku dengan begitu alami dan kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu apa itu debaran jantung, apa rasanya merindukan seseorang dengan begitu dalam. Saat itu, Bima adalah segalanya bagiku. Dia tidak berasal dari keluarga kaya. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan sederhana. Ayahnya meninggal lebih awal, dan ibunya, Ibu Ratih, membesarkannya seorang diri dengan berdagang di pasar. Latar belakangnya yang sulit itu, alih-alih membuatku ragu, justru membuatku semakin mencintai dan menghormatinya. Aku melihat tekad yang kuat dalam dirinya. Aku memimpikan masa depan di mana kami membangun kebahagiaan kecil kami bersama, tanpa bergantung pada uang atau status. Ketika cinta kami semakin matang, aku memutuskan untuk memperkenalkannya kepada ayahku. Aku sudah menduga ayah tidak akan mudah setuju, tapi aku tidak menyangka penolakannya akan begitu keras. Di ruang kerja yang luas, ayah duduk di belakang meja kerjanya yang besar, menatap tajam pada Bima yang berdiri canggung di hadapanku. Setelah mendengar perkenalanku, ayah tanpa kata mendorong sebuah map ke hadapan Bima. Saat aku melirik isinya, aku membeku. Itu adalah informasi detail tentang Bima dan keluarganya. Bahkan utang-utang kecil ibunya tercatat dengan rinci. Dengan kualifikasi apa kau berpacaran dengan putriku? Tanya ayah dengan suara rendah dan dingin. Seorang arsitek yang baru lulus dengan gaji kecil, dan seorang ibu yang berdagang di pasar dengan masa lalu yang tidak begitu bersih. Masa depan seperti apa yang bisa kau berikan pada putriku? Wajah Bima memucat. Dia mengepalkan tangannya, berusaha keras menjaga ketenangannya. Bapak Direktur Utama, saya tahu saya kekurangan secara materi. Tapi saya tulus mencintai Ayu. Saya akan bekerja keras untuk memberikan kehidupan terbaik baginya. Kehidupan terbaik?
Ayah tertawa sinis. Apa yang kau maksud dengan terbaik? Rumah kontrakan sempit? Makanan seadanya? Putriku tidak pernah merasakan kesulitan seumur hidupnya. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidup putriku hanya karena cinta buta yang tidak jelas. Lalu ayah menoleh padaku dan berkata dengan tegas, Ayu, ayah tidak mengizinkanmu berhubungan dengan pria ini, jika kau masih ingin menjadi putriku. Setiap kata ayah bagaikan pukulan palu di hatiku yang sedang jatuh cinta. Aku merasa terhina atas nama Bima. Bagaimana bisa ayah menilai cinta dengan uang? Bagaimana bisa dia menggali dan mengungkap masa lalu orang lain dengan begitu kejam? Keangkuhan dan romantisme masa muda melumpuhkan akal sehatku. Aku membuat pilihan yang akan kusesali seumur hidupku. Kalau ayah berkata begitu, jawabku dengan suara bergetar karena marah, mungkin saya tidak pantas menjadi putri ayah. Aku menggandeng tangan Bima dan lari keluar dari ruang kerja, mengabaikan teriakan marah ayah di belakangku. Ayu Lestari, berhenti. Saat kau melangkah keluar dari pintu ini, kau bukan lagi putriku. Malam itu, aku meninggalkan rumah. Hanya membawa beberapa potong pakaian dan sedikit tabungan. Aku memutuskan semua kontak dengan ayahku dan membuang statusku sebagai pewaris Nusantara Group. Aku menendang masa depan yang cerah demi seorang pria yang kupercaya sebagai cinta sejatiku. Aku dan Bima menyewa sebuah apartemen kecil. Awalnya hidup kami sulit, tetapi penuh kebahagiaan. Aku menggabungkan modal kecilku dengan bakat Bima dan mendirikan sebuah perusahaan desain interior kecil. Kami melewati masa-masa tersulit bersama, makan nasi dengan lauk seadanya, dan begadang bersama untuk menyelesaikan satu proyek. Akhirnya, perusahaanku, Ayu Desain, mulai berkembang. Kami membeli sebuah villa bagus di Jakarta Selatan dan memiliki mobil yang bagus. Aku telah membuktikan kepada ayahku bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tetapi mungkin, kesuksesan yang terlalu cepat mengubah segalanya. Ketika kehidupan kami stabil, Ibu Bima, Ibu Ratih, mulai tinggal bersama kami, dan sejak saat itu, mimpi burukku dimulai. Mobil berhenti, menghentikan alur kenanganku. Aku mengangkat kepala dan melihat sebuah rumah megah di hadapanku. Tempat yang terasa akrab sekaligus asing. 8 tahun, waktu yang tidak terlalu lama, tetapi cukup untuk mengubah seorang gadis naif menjadi wanita yang ditempa oleh penderitaan. Nona, kita sudah sampai, kata Pak Budi sambil membuka pintu mobil, masih dengan sopan. Aku menarik napas panjang dan menyeka air mata yang menggenang di sudut mataku. Masa lalu telah kutinggalkan di belakang. Sekarang saatnya menghadapi kenyataan dan merebut kembali apa yang menjadi milikku. Saat aku melangkah masuk ke rumah besar yang pernah kusebut rumah, keheningan yang canggung menyelimutiku. Semuanya masih sama. Lantai marmer yang berkilauan, lampu gantung kristal yang megah, bahkan aroma samar cendana di udara. Tapi orang-orangnya telah berubah. Aku bukan lagi gadis keras kepala dan naif. Dan ayah yang akan kutemui juga mungkin bukan lagi ayah yang tegas dan dingin dalam ingatanku. Ayah menungguku di ruang kerjanya, tempat dia selalu bekerja. Ketika aku masuk, dia berdiri membelakangi pintu, menatap lukisan pemandangan di dinding. Punggungnya terlihat lebih bungkuk dari sebelumnya, dan rambutnya sudah memutih. Mendengar langkah kakiku, ayah perlahan berbalik. 8 tahun telah mengukir kerutan dalam di dahi dan sudut matanya. Tapi tatapan matanya masih tajam dan berwibawa. Hanya saja, di kedalaman matanya, tersembunyi rasa sakit yang tertahan, penyesalan, dan kerinduan yang tak terlukiskan. Kami hanya berdiri di sana, saling menatap. Tidak ada yang berbicara. Jarak beberapa langkah terasa seperti jurang yang tak berujung. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin memanggilnya ayah. Tapi mengapa begitu sulit? Akhirnya, ayahlah yang memecah keheningan. Dia mendekat dan dengan tangannya yang gemetar dan menunjukkan jejak waktu, dia dengan lembut membelai pipiku yang bengkak. Dia memukulmu? Suara ayah serak karena amarah dan kesedihan. Hanya dengan satu pertanyaan itu, tembok ketegaran yang susah payah kubangun runtuh seketika. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku memeluk ayahku dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Kepedihan 8 tahun, kesepian 8 tahun, semua waktu di mana aku harus berpura-pura kuat,
meledak bersama tangisanku. Ayah, aku salah. Maafkan aku, Ayah. Aku terus mengulang kata-kata itu. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Tangannya yang kasar dengan lembut menepuk-nepuk punggungku. Pelukan ayah masih sehangat dan sekuat dulu, tempat perlindungan teraman yang pernah kumiliki. Ketika aku sudah lebih tenang, ayah mendudukkanku di sofa dan membuatkanku teh hangat. Kau kurus sekali, kata ayah, matanya tak lepas dariku, kau pasti sangat menderita selama ini. Aku menunduk, tidak berani menatap mata ayah. Tidak, ayah. Jangan bohongi ayah lagi, potong ayah. Kau pikir selama 8 tahun ini ayah tidak tahu apa-apa tentangmu? Perusahaanmu, rumahmu, setiap langkahmu, ayah tahu semuanya. Ayah hanya tidak ikut campur karena menghargai pilihanmu. Ayah menunggu. Menunggu hari di mana kau menyadari kesalahanmu dan kembali. Aku membeku di tempat. Ayah selalu mengawasiku dan melindungiku dari jauh. Cintanya tidak pernah berisik atau mencolok, tetapi tenang dan dalam. Tapi ayah tidak menyangka bajingan itu berani menyentuhmu. Kemarahan yang menakutkan melintas di mata ayah. Dia dan seluruh keluarganya akan membayar mahal untuk ini. Malam itu, kami berbicara sangat lama. Aku menceritakan semuanya kepada ayah tentang 8 tahun pernikahanku, pengorbananku, usahaku, dan kenaifanku yang bodoh. Aku bercerita tentang perubahan Bima dan keserakahan Ibu Ratih yang tak ada habisnya. Semakin aku bercerita, semakin gelap ekspresi ayah. Dia tidak hanya marah, tetapi juga menyalahkan dirinya sendiri. Ini salah ayah, katanya dengan suara penuh penyesalan. Seandainya dulu ayah tidak terlalu keras kepala, seandainya ayah menyelidiki keluarga itu lebih teliti, kau tidak akan menderita seperti ini. Ayah bercerita bahwa setelah aku pergi, dia menyuruh orang untuk menyelidiki Bima dan ibunya lagi. Dan fakta yang ditemukan jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Ibu Ratih bukan hanya wanita bermulut kasar, tetapi memiliki masa lalu yang kelam dengan judi dan utang. Dan Bima. Dia bukanlah arsitek miskin namun ambisius seperti yang kukira. Dia memang berbakat, tetapi dia juga memiliki ambisi yang menakutkan dan kemampuan akting yang luar biasa. Semua pendekatannya padaku, cintanya padaku, adalah bagian dari rencana yang diperhitungkan dengan cermat. Akting suami yang sempurna, gumamku. Sebuah kebenaran yang pahitnya menusuk hingga ke tulang. Benar, kata ayah dengan suara yakin. Dia tahu kau adalah putriku. Dia berakting untuk mendapatkanmu, dan melalui dirimu, mendapatkan kekayaan dan status. Selama 8 tahun terakhir, dia perlahan-lahan menggelapkan uang dari perusahaanmu. Proyek-proyek gagal yang selalu dia bicarakan sebenarnya adalah cara canggih untuk menyedot dana. Dia bilang butuh uang untuk investasi, tapi sebenarnya uang itu digunakan untuk membayar utang judi dan memanjakan ibunya. Aku merasakan seluruh tubuhku menjadi dingin. Selama 8 tahun, aku hidup dalam sangkar emas yang dibuat oleh musuhku. Aku tidak hanya bekerja untuk membangun bisnisku, tetapi juga bekerja mati-matian untuk memenuhi keserakahan keluarga penipu. Sementara aku merasa bersalah karena telah membahayakan perusahaan, pelaku sebenarnya adalah suami yang sangat kupercayai. Kenapa aku begitu bodoh? Aku menyalahkan diriku sendiri. Kau bukan bodoh, tapi kau terlalu mencintai dan percaya. Ayah meletakkan tangannya di bahuku. Cinta memang membutakan. Tapi sekarang, matamu sudah terbuka. Kau bukan lagi anak kecil yang naif. Kau adalah putri Pramono Wijaya, satu-satunya pewaris Nusantara Group. Kau harus kuat, bukan hanya untuk mendapatkan kembali keadilan bagi dirimu sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan pada mereka bahwa menyentuh putriku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Kata-kata ayah menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuhku. Ya, aku tidak boleh hancur. Aku akan mengubah rasa sakit dan penghinaan ini menjadi senjata. Aku tidak akan berhenti hanya dengan merebut kembali apa yang hilang. Aku akan membuat mereka membayar 100, bahkan 1000 kali lipat. Ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke mata ayah. Tatapanku tidak lagi lemah, penuh dengan ketegasan dan ketenangan yang dingin. Aku tidak akan memberinya perceraian dengan mudah. Aku akan mengungkap wajah asli mereka ke seluruh dunia. Ayah mengangguk.
Senyum puas yang langka tersungging di bibirnya. Bagus. Lakukan apa yang kau inginkan. Seluruh Nusantara Group akan menjadi pendukung terkuatmu. Malam itu, aku tidur di kamar lamaku. Meskipun sudah 8 tahun, semuanya masih terawat seperti sedia kala. Tapi aku tahu, diriku hari ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Ayu Lestari yang lemah telah mati. Di tempatnya, berdiri seorang wanita yang ditempa oleh rasa sakit dan pengkhianatan, siap untuk perang tanpa ampun. Sebelum memulai perangku sendiri, aku harus tahu akar masalah yang mendorongku ke dalam tragedi malam itu. Kemarahan Bima tidak meledak tiba-tiba. Itu adalah puncak dari proses yang terpendam, dan penolakanku adalah tetes terakhir yang membuat gelasnya tumpah. Aku duduk di ruang kerja ayah bersama Pak Budi, meninjau kembali semua pembukuan Ayu Desain, perusahaan yang kubangun. Angka-angka kering itu menunjukkan gambaran keseluruhan kondisi keuanganku selama 8 tahun terakhir. Perusahaanku, di bawah kepemimpinanku, telah berkembang dengan sangat baik. Kontrak terus berdatangan, dan reputasinya semakin meningkat. Pendapatan stabil dan terus meningkat. Tapi ada satu hal yang aneh. Pengeluaran selalu berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Keuntungan yang didapat hampir selalu habis untuk pengeluaran, bahkan terkadang merugi. Lihat ini, ayah menunjuk serangkaian pos pengeluaran yang tercatat sebagai biaya investasi proyek dan dukungan mitra kerja. Semua uang ini ditransfer ke rekening pribadi Bima Aditya. Frekuensinya semakin sering, dan jumlahnya semakin besar. Perutku terasa mulas melihat angka-angka itu. Ya, itu adalah hal-hal yang Bima ceritakan padaku sebagai peluang bisnis yang jenius. Proyek properti, investasi saham yang akan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Dia melukiskan masa depan yang cerah. Dia bilang dia tidak ingin hidup bergantung padaku. Dia ingin punya bisnis sendiri. Dan aku, karena cinta, karena kepercayaan, karena ingin suamiku bisa berdiri tegak, mengiriminya uang tanpa ragu sedikitpun. Setiap kali dia berkata bahwa dia gagal, bahwa dia sedikit kurang beruntung, bahwa dia butuh lebih banyak dana untuk menebusnya, aku selalu berusaha keras untuk lebih percaya dan mendukungnya. Aku bekerja seperti orang gila. Mengambil lebih banyak proyek, begadang, hanya untuk memberinya uang agar bisa memulai lagi. Aku telah memeras tenaga dan hartaku sendiri untuk memberi makan sebuah ilusi, sebuah penipuan yang rumit. Dan sekitar 3 minggu yang lalu, semuanya mencapai puncaknya. Bima pulang dengan wajah sangat bersemangat. Dia bilang dia menemukan peluang proyek pengembangan resor besar di Bali. Dia hanya butuh 50 miliar rupiah untuk dana lobi awal, dan dia pasti bisa mendapatkan proyek itu. Begitu proyek didapat, keuntungannya minimal 500 miliar. Dia mempresentasikan denah, angka, analisis pasar, menjelaskan rencananya dengan sangat meyakinkan. Belakangan aku baru tahu, semuanya itu palsu. Saat itu, perusahaanku memang sedang mengalami sedikit kesulitan. Salah satu klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak yang berdampak pada arus kas kami. 50 miliar adalah jumlah yang sangat besar, hampir semua dana likuid yang kumiliki. Untuk pertama kalinya, aku ragu. Mas Bima, kataku dengan suara penuh penyesalan, jumlahnya terlalu besar. Perusahaan juga lagi agak sulit belakangan ini. Apa tidak bisa kita tunggu sebentar lagi? Seketika, senyum di wajah Bima lenyap. Dia menatapku dengan tatapan dingin dan penuh kekecewaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kau tidak percaya padaku? Tanyanya. Semua yang kulakukan ini untuk keluarga kita. Apa kau tidak suka aku punya bisnis sendiri? Kau tidak suka aku melepaskan label suami Bu Direktur? Lalu, seperti biasa, Ibu Ratih menyiram bensin ke dalam api. Tuh, kan, apa ku bilang? Perempuan kalau sudah pegang uang, suami diremehkan. Uangnya dipegang erat-erat. Tidak ada pikiran untuk suami sedikit pun. Kasihan sekali Bima anakku, dapat istri egois seperti itu. Kata-kata mereka menusuk harga diriku seperti belati. Aku tidak egois. Aku hanya khawatir dengan masa depan keluarga kami. Tapi di mata mereka, aku sudah menjadi istri terburuk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun pernikahan, pertengkaran besar terjadi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat lelah dan tidak berdaya.
Penolakanku untuk memberikan uang adalah tetes terakhir yang membuat gelasnya tumpah, kataku pada ayah dengan suara serak. Penolakanku merusak rencananya. Dia dan ibunya sadar bahwa sapi perah ini tidak lagi mudah diperah. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih drastis. Bukan hanya itu, kata ayah, tatapannya menajam. Mereka pasti berpikir, jika kau terus menjalankan perusahaan, cepat atau lambat kau akan menyadari kemana perginya uang yang mereka gelapkan. Jadi mereka harus mencari cara untuk menyingkirkanmu dan menguasai seluruh hartamu sekaligus. Kebohonganmu tentang bangkrut yang kau ucapkan untuk menguji mereka, secara kebetulan menjadi alasan yang sempurna bagi mereka untuk bertindak. Sekarang aku mengerti semuanya. Kekerasan malam itu bukanlah ledakan amarah yang spontan. Itu adalah tindakan yang disengaja, sebuah hukuman, dan awal dari rencana perampasan harta. Mereka berniat mematahkan semangatku, membuatku ketakutan, lalu memaksaku menandatangani surat-surat yang merugikan. Kebencian di dalam diriku mencapai puncaknya. Mereka tidak hanya menipuku, tetapi juga menginjak-injak cinta dan pengorbananku dengan cara yang paling kejam. Ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku bangkit dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Mereka ingin aku bangkrut, jadi akan kutunjukkan pada mereka apa itu kebangkrutan yang sesungguhnya. Mereka menginginkan uang, jadi akan kupastikan mereka tidak akan bisa memegang 1 rupiah pun. Aku menoleh pada ayah dan Pak Budi. Aku butuh bantuan kalian berdua. Pak Budi, segera kumpulkan semua bukti tentang perjudian dan perselingkuhan Bima. Aku ingin tahu persis kemana uangku dihabiskan. Ayah harus membantuku satu hal. Gunakan koneksi ayah untuk memberikan sedikit tekanan pada klien-klien Ayu Desain yang belum membayar, agar mereka menunda pembayaran untuk sementara. Aku ingin menciptakan situasi krisis keuangan yang nyata di perusahaan. Ayah dan Pak Budi saling berpandangan, lalu mengangguk dengan tegas. Lakukanlah, kata ayah. Sekarang saatnya membuat mereka merasakan neraka. Aku tersenyum dingin. Dalam permainan ini, aku bukan lagi pemain bertahan. Aku yang akan menyerang lebih dulu, dan seranganku akan membuat mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kedamaian yang kurasakan dalam pelukan ayah hanyalah sesaat. Keesokan paginya, aku langsung bertindak. Kebencian dan dendam membara di dalam diriku, mengubah rasa sakit menjadi rencana yang dingin dan tajam. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang telah menginjak-injakku hidup tenang bahkan untuk 1 hari pun. Serangan pertamaku harus ditujukan pada hal yang paling mereka hargai, uang dan kemewahan palsu di saat yang paling tidak terduga dan dengan cara yang paling kuat. Di ruang kerja ayah, aku duduk berhadapan dengan tim pengacara terbaik dari Nusantara Group. Aku menjelaskan seluruh situasinya dan memberikan rekaman berharga yang telah diamankan oleh ayah. Pengacara utama, seorang pria parubaya bernama Pak Gunawan, setelah mendengar semuanya, mengangguk dengan tegas. Nona Ayu, dengan bukti-bukti ini, menuntut Bima Aditya atas tuduhan KDRT tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tapi jika Anda menginginkan pukulan yang lebih fatal, kita harus menyerang dari sisi finansial secara bersamaan. Itulah yang ada di pikiranku. Saya ingin segera menarik kembali semua yang saya miliki, kataku dengan suara tegas. Villa di Pondok Indah itu, meskipun kami tinggali bersama, sertifikatnya sepenuhnya atas nama saya. Itu adalah aset yang saya beli dengan keuntungan perusahaan pribadi saya sebelum harta Gonogini kami terbentuk secara signifikan. Saya ingin mereka segera diusir dari rumah itu. Pak Gunawan mengangguk. Secara hukum, tidak ada masalah sama sekali, Nona. Pagi ini juga kami akan menyusun suratnya dan mengirimkannya pada Bima Aditya. Menurut hukum, dia harus mengosongkan rumah itu dalam waktu 24 jam. Bagus, lanjutku. Tolong bekukan semua rekening bank dan kartu kredit atas nama saya, termasuk rekening bersama di mana saya adalah pemegang rekening utama. Terutama kartu keluarga yang saya berikan kepada Ibu Ratih dan Bima, pastikan mereka tidak bisa menarik 1 rupiah pun lagi. Akan segera kami proses, Nona. Sementara para pengacara dengan cepat memproses prosedur hukum, aku mengambil tindakan lain. Aku menelepon manajer SDM di perusahaanku, Ayu Desain. Pak Manajer, ini saya, Ayu. Mulai hari ini,
Tolong proses Bima Aditya sebagai cuti tanpa bayaran. Alasannya, tulis saja urusan keluarga. Segera blokir semua aksesnya ke sistem internal dan email perusahaan. Ibu Direktur. Tapi, Pak Manajer di seberang sana terdengar bingung. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Ini perintah. Aku berkata dengan tegas dan menutup telepon. Aku tahu berita ini akan cepat menyebar dan menimbulkan kehebohan di perusahaan, tapi aku tidak peduli. Aku ingin memutus semua sumber daya dan jalan keluar Bima, mendorongnya ke sudut. Semuanya berjalan secepat badai. Siang itu, saat Bima dan Ibu Ratih sedang menikmati perasaan menjadi penguasa villa setelah mengusirku, tim jurusita pengadilan dan Pak Gunawan muncul di depan pintu mereka. Mereka menunjukkan surat-surat hukum dan menuntut mereka untuk mengosongkan rumah dalam 24 jam. Aku bisa membayangkan ekspresi mereka saat itu. Pasti tertegun tak percaya. Bima meneleponku seperti orang gila, tapi aku sudah memblokir nomornya. Dia menelepon kantor, tapi hanya mendapat jawaban dingin dari resepsionis bahwa aku tidak ada di tempat. Pada saat yang sama, Ibu Ratih sedang berpesta perayaan dengan teman-temannya di sebuah mal mewah. Tapi ketika dia mengeluarkan kartu kredit VVIP yang kuberikan, mesin EDC menunjukkan tulisan dingin, kartu ditolak. Dia mencoba kartu-kartu lain, tetapi hasilnya sama. Dipermalukan di depan teman-temannya, dia menelepon Bima dengan penuh amarah dan makian. Sebuah keluarga yang berada di puncak kemenangan, dalam sekejap jatuh ke dalam jurang kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Ayu yang kemarin mereka siksa, hari ini bisa membalas dengan begitu kuat dan tegas. Malam itu, di tengah tatapan penasaran dan jari telunjuk para tetangga, mereka dengan menyedihkan mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan villa megah itu. Tanpa tempat tujuan, mereka terpaksa kembali ke rumah kontrakan sempit dan kumuh tempat mereka pernah merencanakan kejahatan terhadapku. Sungguh hukuman yang ironis. Kehilangan rumah, uang, dan pekerjaan, Bima berubah menjadi seperti binatang yang terpojok. Dia mulai mencariku. Dia bahkan datang ke rumah megah ayahku dan berteriak-teriak minta bertemu denganku, tetapi dia hanya berhadapan dengan gerbang besi yang tertutup rapat dan para pengawal yang dingin. Ayu Lestari, keluar sekarang. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Teriaknya dengan suara penuh amarah dan ketidakberdayaan. Aku menatap pria yang berteriak putus asa itu dari balkon lantai 2. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Ini baru permulaan, Bima Aditya. Rasa sakit yang kau berikan padaku, akan kukembalikan berlipat ganda. Tapi aku tahu, manusia seperti Bima tidak akan mudah menyerah. Ketika semua jalan tertutup, dia pasti akan menggunakan cara kotor. Dan seperti dugaanku, dia memulai kampanye untuk merusak nama baikku. Dia menceritakan kepada semua teman bersama dan mitra bisnis kami bahwa aku berselingkuh dan kabur dengan selingkuhanku setelah membawa lari semua uang perusahaan. Dia menciptakan cerita tragis tentang suami malang yang dikhianati oleh istrinya. Beberapa orang percaya, beberapa ragu, tetapi desas-desus itu mulai mempengaruhi reputasiku dan perusahaan. Ayah, kita harus melakukan sesuatu, kataku pada ayah, tidak bisa menyembunyikan kekhawatiranku. Biarkan saja, jawab ayah dengan tenang sambil membalik halaman koran. Semakin dia mengamuk dan mencoreng namamu, semakin menyedihkan dia nanti saat kebenaran terungkap. Kita hanya perlu bersabar dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Pada saatnya nanti, kita akan melancarkan satu pukulan telak. Kata-kata ayah menenangkanku. Benar. Tidak perlu terburu-buru. Dalam permainan ini, pihak yang punya waktu dan lebih banyak kartu tersembunyi adalah aku. Tapi jauh di dalam hatiku, pertanyaan lain yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan Bima muncul. Dengan siapa dia berselingkuh? Wanita mana yang bersekongkol dengannya untuk menghancurkanku? Rahasia itu pun akan segera terungkap. Setelah serangan finansial pendahuluan, aku tahu aku telah mengambil alih kendali untuk sementara. Bima dan keluarganya berada dalam kekacauan, kalang kabut mencari cara untuk membela diri di tengah kehilangan yang tiba-tiba. Tapi aku tidak bisa larut dalam kemenangan. Desas-desus jahat yang disebarkan Bima masih seperti pisau tajam yang diam-diam melukai reputasiku.
Lebih penting lagi, aku harus menemukan orang ketiga, wanita yang bersekongkol dengan Bima untuk mengkhianatiku. Menemukannya bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Ini untuk mengamankan bukti tambahan untuk gugatan cerai dan penipuan, untuk memperkuat posisiku. Aku menyerahkan tugas ini kepada Pak Budi. Dengan jaringan dan pengalamannya, aku percaya dia akan segera menemukan kebenarannya. Sambil menunggu hasil penyelidikan, aku fokus menstabilkan Ayu Desain. Kepergian Bima yang tiba-tiba dan desas-desus di luar menimbulkan kekacauan yang tidak sedikit. Aku memutuskan untuk mengadakan rapat umum dengan seluruh karyawan. Berdiri di hadapan para karyawan yang telah bersamaku selama bertahun-tahun, aku tidak menutupi apapun. Aku mengakui secara jujur bahwa ada masalah dalam pernikahanku dan Bima Aditya untuk sementara tidak akan masuk kantor. Aku tidak menceritakan detailnya, tetapi aku menekankan bahwa ini adalah masalah pribadi dan tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan sama sekali. Saya tahu kalian semua bingung, kataku dengan suara yang jelas dan kuat, tapi percayalah pada saya. Dan percayalah pada Ayu Desain. Badai ini akan berlalu, dan perusahaan kita akan tumbuh lebih kuat. Saya butuh kekuatan dari kalian semua. Sikapku yang jujur dan percaya diri menenangkan para karyawan. Mereka menatapku dengan hormat dan kepercayaan. Rapat itu tidak hanya menstabilkan internal, tetapi juga membantuku mendapatkan kembali posisiku sebagai seorang pemimpin. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk melupakan rasa sakit. Aku meninjau kembali setiap proyek, bertemu langsung dengan setiap mitra. Dan dalam proses itulah, aku menemukan lubang-lubang finansial raksasa yang ditinggalkan Bima. Kontrak fiktif, rincian pengeluaran yang tidak masuk akal, pemasok yang tidak pernah ada. Dia telah menggelapkan dana perusahaanku secara sistematis dan licik selama bertahun-tahun. Setiap tanda tangannya pada dokumen palsu itu menjadi bukti tak terbantahkan atas kejahatan penipuannya. Beberapa hari kemudian, Pak Budi masuk ke kantorku membawa sebuah map, ekspresinya serius. "Nona, kami telah menemukan wanita itu." Dia meletakkan map itu di atas mejaku. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka map itu. Foto pertama muncul, dan duniaku runtuh sekali lagi. Dalam foto itu, Bima merangkul seorang wanita dan tersenyum lebar. Wanita itu adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Sahabat terbaikku sejak kuliah, Riana. Riana, yang menemaniku melewati masa-masa sulit saat kuliah. Riana, yang mendukungku di sisiku ketika aku memutuskan untuk meninggalkan keluargaku demi Bima. Riana, tempatku menumpahkan semua rahasia dan keluh kesah. Tapi sekarang, dia bergandengan tangan dengan suamiku. Guncangan ini lebih besar daripada saat aku menemukan wajah asli Bima, pengkhianatan dari sahabat terdekat, seseorang yang kuanggap seperti saudara sendiri. Itu 1000 kali lebih menyakitkan dan pahit. Bagaimana bisa dia? Suaraku bergetar dan terbata-bata. Sejak kapan mereka? Menurut penyelidikan kami, Nona, kata Pak Budi dengan suara pelan, hubungan mereka sudah dimulai hampir setahun yang lalu. Rianalah yang membantu Bima mendapatkan kepercayaan Anda dengan memberinya informasi tentang kelemahan pesaing dan koneksi untuk beberapa kontrak kecil di awal. Dan dia jugalah yang menasihatinya cara paling licik untuk menggelapkan dana perusahaan. Aku terduduk lemas di kursi. Kepalaku pening. Aku sama sekali tidak sadar telah memelihara ular berbisa tepat di sisiku. Aku teringat saat-saat Riana datang ke rumah, menunjukkan simpati dan menghiburku setiap kali aku mengeluh tentang pekerjaan. Aku teringat kata-katanya yang menasihatiku untuk percaya sepenuhnya pada suami, bahwa pria butuh bisnis mereka sendiri. Semuanya adalah sandiwara. Dia, bersama dengan Bima, selangkah demi selangkah mendorongku ke dalam perangkap yang mereka gali. "Ada lagi, Pak Budi?" tanyaku. Suaraku telah berubah menjadi dingin tanpa emosi. "Nona, ada satu hal lagi yang kami temukan," Pak Budi membalik halaman berikutnya di map. "Uang 50 miliar yang terakhir kali diminta Bima Aditya kepada Anda sebenarnya bukan untuk investasi proyek apapun. Uang itu untuk melunasi utang Riana dari judi online ilegal. Dia dikejar-kejar oleh rentenir, dan Bima Aditya berjanji akan menyelesaikannya."
Semua kepingan puzzle tersusun dengan sempurna. Sebuah gambaran besar yang penuh dengan pengkhianatan, penipuan, dan pemanfaatan terbentang telanjang dan menjijikkan di depan mataku. Aku tidak ditipu oleh satu orang, tetapi oleh sebuah aliansi iblis. Aku menutup map itu. Tidak ada lagi air mata yang mengalir. Rasa sakit telah berubah menjadi api kebencian yang membara. Pak Budi, aku mengangkat kepalaku. Tatapanku setajam pisau. Saya ingin semua informasi ini dipublikasikan. Semua orang harus tahu wajah asli kedua manusia tak tahu malu itu. Pak Budi mengangguk. Apa rencana Anda? Siapkan konferensi pers, kataku dengan tegas. Tapi bukan konferensi pers biasa. Saya ingin mengadakannya di tempat yang sama sekali tidak mereka duga, dan dengan sangat tiba-tiba. Saya ingin menelanjangi topeng mereka di depan seluruh dunia, membuat mereka tidak punya tempat lagi untuk berpijak. 2 aktor utama akan ditambahkan ke dalam sandiwaraku, dan aku akan memberi mereka peran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Penghinaan yang mereka berikan padaku, akan kukembalikan beserta bunga-bunganya. Rasa dingin yang aneh menyebar di hatiku. Aku tahu aku telah berubah. Aku bukan lagi Ayu Lestari yang naif, tapi aku tidak menyesal. Merekalah yang membuatku menjadi seperti ini. Sementara timku dan ayah diam-diam mempersiapkan serangan balasan berikutnya, Bima dan Ibu Ratih, yang terdesak oleh tekanan finansial, memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Terpojok, mereka memilih metode yang familiar namun sangat rendahan, memainkan peran sebagai korban di depan umum. Tujuan mereka adalah merusak nama baikku, menciptakan skandal yang ribut untuk menekanku dan membawaku ke meja perundingan. Lokasi yang mereka pilih adalah lobi utama gedung tempat Ayu Desain berkantor. Senin pagi, saat para karyawan sibuk berlalu lalang, mereka muncul. Ibu Ratih mengenakan pakaian lusuh dan usang, rambutnya acak-acakan. Dia menjatuhkan diri di tengah lobi dan memulai sandiwaranya. Dia memukul-mukul dadanya dan mulai meratap. Tolong, lihatlah semua. Menantuku, direktur perusahaan ini, setelah kaya raya, dia mencampakkan suaminya dan mengusir ibu mertuanya. Bima berdiri di sampingnya dengan penampilan yang menyedihkan. Jasnya yang biasanya necis digantikan oleh kemeja kusut, wajahnya tirus, dan matanya cekung. Dia dengan sempurna memerankan citra seorang pria yang hancur karena penderitaan. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menghela napas dan menutupi wajahnya dengan tangan, memainkan perannya sebagai korban yang malang. Sandiwara mereka dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Karyawan dari perusahaan lain di gedung itu, pengunjung, dan bahkan pejalan kaki yang penasaran berkumpul untuk menonton. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam video dan mengambil foto. Melihat penonton semakin banyak, Ibu Ratih semakin bersemangat berakting. Dia mulai mengarang cerita tragis. Dia bilang aku berubah setelah sukses dan berselingkuh. Dia bilang aku merampas semua harta keluarga, dan kemudian mengusir suami dan ibu mertuaku ke jalanan tanpa sepeser pun. Dia bahkan menuduh anakku berjudi dan berselingkuh agar bisa menceraikannya, isaknya. Padahal Bima anakku anak yang baik, pekerja keras, dan hanya tahu istrinya. Di mana ada keadilan di dunia ini? Kebohongan tak tahu malunya, dan penampilan menyedihkan mereka berhasil menipu tidak sedikit orang. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Ya ampun, direktur itu kelihatannya cantik dan kompeten, ternyata kelakuannya begitu? Memang benar, jangan menilai buku dari sampulnya. Kasihan sekali suaminya, kelihatannya orang baik. Petugas keamanan gedung mencoba turun tangan, tetapi Ibu Ratih semakin menjadi-jadi. Dia berguling-guling di lantai, mengancam akan bunuh diri jika ada yang menyentuhnya. Situasi menjadi kacau balau. Berita itu cepat sampai ke telingaku. Saat aku sedang rapat dengan para kepala departemen, sekretarisku berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Ibu Direktur, gawat. Mantan suami dan ibu mertua Anda membuat keributan di lobi. Aku mengerutkan kening, tetapi sama sekali tidak terkejut. Semuanya sesuai dengan perkiraanku. Rapat kita hentikan sementara di sini, kataku dengan tenang, semua kembali bekerja. Biar saya yang urus ini. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke jendela,
dan menatap kerumunan yang kacau di lobi. Akhirnya tiba juga, pikirku dalam hati. Panggung telah disiapkan, penonton sudah cukup banyak. Sekarang, saatnya aku tampil. Aku tidak turun sendirian. Aku menelepon Pak Budi. Pak Budi, apa semuanya sudah siap? Siap, Nona. Suara Pak Budi di seberang sana sangat tenang. Para wartawan dari media-media besar nasional sudah menunggu di kafe seberang jalan. Layar LED besar di fasad gedung juga sudah terhubung, tinggal menunggu sinyal dari Anda. Baik, kita mulai sekarang. Aku menutup telepon dan mengambil napas dalam-dalam. Aku merapikan setelan jas biru dongkerku dan menata kembali rambutku yang diikat rapi. Bayanganku di kaca jendela terlihat dingin, percaya diri, dan berwibawa. Aku bukan lagi Ayu Lestari yang lemah di masa lalu. Aku keluar dari ruang rapat dan menuju lift. Para karyawan menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan khawatir. Aku memberi mereka anggukan kecil, sinyal bahwa semuanya berada di bawah kendaliku. Begitu aku keluar dari lift, semua mata tertuju padaku. Keributan yang tadinya riuh, seketika hening. Ibu Ratih dan Bima berhenti berakting dan menoleh ke arahku. Bima tampak sedikit gugup, sementara Ibu Ratih melotot, siap melontarkan kutukan baru. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku tidak menghampiri mereka. Aku berjalan lurus ke pintu utama gedung, berdiri tepat di bawah layar LED raksasa, dan layar itu tiba-tiba menyala terang. Bukan video iklan seperti biasanya, melainkan sebuah video yang mulai diputar. Video itu adalah rekaman dari kamera keamanan tersembunyi di ruang tamuku pada malam yang menentukan itu. Orang-orang mengangkat kepala mereka untuk melihat layar, dan mereka melihat bagaimana Bima Aditya, yang tadinya berperan sebagai korban malang, menjambak rambutku dan menamparku. Mereka melihat bagaimana Ibu Ratih, ibu mertua yang tadinya menangis sedih, justru menghasut putranya, hajar lagi dia biar sadar diri. Video berakhir, tetapi layar tidak mati. Sebuah rekaman audio dari pertemuan rahasia mereka di rumah kontrakan kumuh mulai diputar. Suara Bima, Ibu Ratih, bahkan suara ayah mertuaku, terdengar dengan jelas. Percakapan tentang rencana perceraian, konspirasi untuk merebut rumahku. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Orang-orang yang tadinya bersimpati pada mereka, kini menatap mereka dengan jijik dan marah. Penipu, benar-benar penipu, ya Tuhan, bagaimana bisa ada orang setidak tahu malu itu? Makian mulai terdengar. Baru saat itulah aku berbalik. Aku mengambil mikrofon yang disodorkan oleh seorang petugas keamanan dan menatap lurus ke arah dua orang yang berdiri, membeku seperti batu di tengah lobi, dengan wajah sepucat kertas. Ibu Ratih dan Mas Bima. Suaraku terdengar jelas dan tegas melalui pengeras suara. Sandiwara kalian sungguh luar biasa. Tapi sepertinya, sudah waktunya tirai diturunkan. Sandiwara mereka hancur total. Tapi aku tahu, hukuman untuk mereka tidak akan berakhir di sini. Karena penonton paling istimewa dari pertunjukan hari ini, belum muncul. Pengungkapan di lobi gedung tidak hanya menjadi pukulan telak bagi keluarga Bima, tetapi juga bagi opini publik. Seketika, media-media online besar berlomba-lomba menurunkan berita, membalikkan situasi sepenuhnya. Video dan rekaman audio menyebar dengan cepat, menjadi bukti tak terbantahkan yang menunjukkan wajah asli keluarga mereka. Dari posisi korban yang malang, mereka berubah menjadi penipu, pelaku kekerasan, dan manusia serakah di mata seluruh masyarakat. Merek-merek dan mitra bisnis yang tadinya masih coba dipertahankan Bima setelah aku memutus hubungan, kini semua berbalik meninggalkannya. Dia benar-benar terisolasi. Tapi bagiku, penghakiman publik saja tidak cukup. Aku ingin mereka diadili oleh hukum. Segera setelah insiden di lobi, aku bersama tim pengacaraku secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaring hukum yang telah kupasang akhirnya mulai mengencang. Gugatanku terdiri dari dua bagian utama. Pertama, gugatan cerai. Aku dengan jelas menyatakan fakta penganiayaan fisik dan mental yang dilakukan oleh Bima, serta rencana keluarga mertuaku untuk merampas hartaku. Aku menuntut agar perceraian diputuskan, dan sebagian besar aset, karena dibentuk atau diperoleh sebelum pernikahan, tetap menjadi milikku sepenuhnya tanpa dibagi dengan Bima.
Bagian kedua, dan yang lebih penting, adalah laporan pidana. Berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul, kami menuntut Bima Aditya dengan 2 tuduhan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, berdasarkan tindakannya memukuliku, dan penipuan serta penggelapan dana perusahaan, berdasarkan rencananya yang sistematis untuk menyedot uang dari Ayu Design. Ibu Ratih juga ikut terseret sebagai pihak yang turut serta menyuruh melakukan kejahatan. Tuntutan tidak berhenti di situ. Aku juga mengincar sosok lain yang bersekongkol dengan Bima dalam sandiwara ini, Riana. Meskipun tidak ada bukti langsung keterlibatannya dalam konspirasi perampasan hartaku, hubungan gelapnya dengan Bima adalah fakta yang tak terbantahkan. Pengacaraku mengirimkan surat resmi ke perusahaan tempat Riana bekerja pesaingku di industri desain. Surat itu memberitahukan hubungan amoralnya dengan Bima dan sekaligus memperingatkan kemungkinan dia telah membocorkan rahasia perusahaan mereka kepada Bima. Ini bukanlah tindakan hukum, melainkan serangan cerdas yang dapat memberikan pukulan fatal pada reputasi dan kariernya. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan, dijauhi dan dicurigai oleh rekan-rekannya. Jaring hukum ditebar dengan rapat dan dari segala arah. Pengadilan menerima gugatan, dan pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan. Mereka memanggil Bima dan Ibu Ratih untuk diperiksa. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan terutama rekaman audio dan transaksi bank mereka tidak bisa lagi mengelak. Namun, sifat keras kepala dan serakah mereka tidak berubah. Alih-alih mengakui kesalahan dan memohon keringanan, mereka memilih untuk saling melempar kesalahan. Di kantor polisi, Ibu Ratih menangis meraung-raung, mengaku sebagai orang tua dari desa yang tidak tahu apa-apa. Dia mengklaim semuanya adalah rencana Bima, dan dia hanya ikut-ikutan karena terlalu mencintai putranya. Dia mencoba memposisikan dirinya sebagai korban dari putranya sendiri. Sementara itu, Bima mencoba melempar kesalahan kepadaku dan Riana. Dia bilang dia merasa tertekan karena aku adalah istri yang diktator dalam mengendalikan keuangan, dan dia mencari pelarian pada Riana untuk mendapatkan hiburan. Penggelapan dana perusahaan, katanya, adalah hasutan dari Riana, dan Rianalah dalang di balik semua ini. Pertarungan mereka bukan lagi hanya melawanku, tetapi juga menjadi pertarungan internal yang menjijikkan. Semakin kebenaran terungkap, semakin buruk rupa mereka terlihat. Selama itu, aku tidak muncul sama sekali. Aku menyerahkan semua urusan kepada pengacara dan ayahku. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka batinku dan mempersiapkan diri untuk persidangan yang akan datang. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan, tapi aku siap. Setiap hari, pengacara melaporkan perkembangan kasus kepadaku. Pihak Bima menyewa pengacara yang cukup handal, terkenal suka mencari celah hukum, kata Pak Gunawan melalui telepon. Mereka akan mencoba segala cara untuk mengurangi hukuman dan mengulur waktu. Mereka akan mencoba mencari kelemahan kita, Nona. Mungkin mereka akan mengklaim rekaman itu didapat secara ilegal atau mencoba menyuap saksi. Kita harus sangat berhati-hati. Aku mengerti, tapi aku percaya pada keadilan dan bukti-bukti kuat yang kami miliki. Aku tidak hanya punya rekaman penganiayaan dan transaksi bank, tapi juga seluruh buku akuntansi Ayu Design yang mencatat secara detail setiap aliran dana ilegal yang dilakukan Bima. Setiap angka adalah panah tak terhindarkan yang mengarah ke lehernya. Aku duduk di ruang kerja ayah, membaca ulang semua materi, menyusun kembali kepingan-kepingan bukti. Aku bukan lagi istri yang menderita yang mencari kebenaran, aku telah menjadi penyelidik dan jaksa dalam kasus hidupku sendiri. Aku mencatat dengan teliti setiap lini masa, setiap peristiwa, setiap kebohongan mereka. Agar saat aku berdiri di depan pengadilan, akulah yang paling tahu segalanya, tidak memberikan celah sekecil apapun bagi mereka untuk lolos. Jaring telah ditebar, dan mangsa telah masuk ke dalamnya. Sekarang tinggal menunggu hari persidangan, saat jaring itu secara resmi diangkat untuk mengakhiri segalanya. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada kegelisahan yang samar. Manusia seperti Bima, saat terpojok di jalan buntu, akankah dia pasrah menerima nasib? Atau, akankah dia melakukan tindakan yang lebih gila dan berbahaya? Kegelisahanku tidak salah. Saat hari persidangan semakin dekat dan semua usahanya untuk menyangkal atau melempar kesalahan sia-sia, keputusasaan mengubah Bima menjadi binatang buas yang sesungguhnya. Dia tahu, dengan prosedur hukum yang ada,
dia tidak akan bisa lolos dari hukuman penjara bertahun-tahun. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dan orang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan, bisa melakukan hal yang paling mengerikan. Dia memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhir, sebuah langkah nekat, gila, dan kejam, menculikku. Rencananya dieksekusi bersama beberapa preman yang dia kenal dari arena judi. Tujuan mereka bukanlah uang tebusan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanda tanganku di atas surat perjanjian yang sudah disiapkan. Surat yang menyatakan aku mencabut semua tuntutan dan sekaligus menyerahkan separuh saham Ayu Desain serta villa di Pondok Indah kepadanya. Bagi pikiran orang yang terdesak, itu adalah rencana yang sempurna. Dia percaya, jika dia bisa menangkapku, mengisolasiku dari perlindungan ayah dan pengacara, dia bisa menaklukkanku dengan kekerasan dan ancaman. Sore itu, aku ada janji dengan seorang mitra penting di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Seperti biasa, aku menyetir sendiri. Ayah sudah berkali-kali menawarkan untuk memberiku pengawal, tapi aku menolak. Aku tidak ingin hidupku selalu di bawah pengawasan seseorang. Aku terlalu lengah, terlalu meremehkan kegilaan Bima. Saat aku sedang menyetir di jalan yang cukup sepi, sebuah truk kecil tiba-tiba keluar dari gang dan memblokir mobilku. Aku mengerem mendadak, jantungku terasa jatuh. Pada saat yang sama, sebuah motor lain dari belakang menempel ketat, menutup jalan keluarku. Pintu truk terbuka, dua pria berwajah sangar turun membawa pipa besi dan berjalan lurus ke arah mobilku. Aku panik, mengunci pintu mobil dan dengan tangan gemetar mencari ponselku. Tapi sudah terlambat. Salah satu dari mereka menghancurkan kaca jendela sisi pengemudi dengan pipa besi. Pecahan kaca beterbangan, mengenai lenganku. Perang! Bersamaan dengan suara tajam itu, pintu mobil dibuka dari luar. Tangan-tangan kasar menarikku keluar dari mobil. Aku berteriak dan meronta, tapi sia-sia. Mereka membekap mulutku, melemparkanku ke dalam truk, dan dengan cepat melesat pergi. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa puluh detik. Aku dilemparkan ke bak truk yang gelap dan pengap. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Aku diliputi ketakutan yang luar biasa, air mataku tumpah. Aku pikir aku akan mati. Aku pikir sandiwara hidupku akan berakhir dengan tragis seperti ini. Tapi di tengah kekacauan itu, aku tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di pergelangan tanganku, jam tangan pintar yang diberikan ayah beberapa hari yang lalu, pakai saja, kata ayah waktu itu. Ini bukan hanya untuk melihat waktu. Kata-kata ayah terngiang kembali. Ini bukan jam tangan biasa. Di dalamnya tertanam sistem pelacak GPS super kecil dan tombol darurat yang disamarkan dengan cerdik. Jika tombol itu ditekan selama 3 detik, ia akan secara otomatis mengirim sinyal bantuan dan lokasi akurat kepada Pak Budi dan tim keamanan grup. Secercah harapan muncul di tengah kegelapan. Aku berusaha setenang mungkin. Aku tidak boleh ketahuan. Aku berpura-pura pingsan, mengendurkan seluruh tubuhku. Di saat mereka lengah, aku dengan hati-hati meraba tombol kecil di sisi jam dengan tanganku yang lain. Jantungku berdebar gila-gilaan. Bagaimana jika ketahuan? Bagaimana jika sinyalnya tidak terkirim? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku memejamkan mata, menggertakkan gigi, dan menekan tombol itu. 1, 2, 3. Getaran sangat halus dari jam memberitahuku bahwa sinyal telah terkirim. Truk itu membawaku ke sebuah gudang tua terlantar di pinggiran Jakarta, di daerah Bekasi. Tempat itu lembab, kotor, dan penuh bau sampah. Mereka mengikatku di sebuah kursi besi tua. Tak lama kemudian, Bima muncul. Penampilannya tidak lagi memiliki polesan seperti dulu. Rambut acak-acakan, mata merah, wajah tirus dan penuh kegilaan. Dia menatapku dan tersenyum miring. Hai, sayang. Kaget, ya? Dia menarik kursi lain dan duduk di hadapanku. Sudah kubilang, jangan pojokkan aku. Sekarang bagaimana? Siapa yang pegang kendali? Dia meletakkan setumpuk kertas dan sebuah pulpen di atas meja kayu yang lapuk. Tanda tangani ini, Ayu, suaranya berubah dingin. Tanda tangani, dan semuanya selesai. Aku akan mengantarmu ke tempat aman, dan aku akan pergi dari negara ini.
Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku melirik kertas itu, isinya persis seperti yang kuduga. Surat pencabutan gugatan dan perjanjian penyerahan aset. Kalau aku tidak mau? Tanyaku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Bima tertawa seperti binatang buas. Tidak mau? Dia bangkit, menghampiri salah satu anak buahnya, dan merebut sebuah pisau lipat yang tajam. Dia berjalan kembali, dan menempelkan mata pisau yang dingin itu dengan lembut di pipiku. Kau cantik sekali, Ayu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kalau kau tidak menurut, satu bekas luka kecil di wajah cantikmu ini akan menjadi kenang-kenangan yang tak terlupakan, kan? Mata pisau yang dingin menyentuh kulitku, membuatku bergidik. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu Ayah dan Pak Budi telah menerima sinyalnya dan sedang dalam perjalanan ke sini. Aku hanya perlu mengulur waktu. Baiklah, kataku dengan suara sengaja dibuat bergetar. Jangan lakukan hal-hal aneh. Aku akan tanda tangan. Tapi, boleh aku minta minum? Tenggorokanku kering sekali. Bima tampak puas. Dia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengambilkan air. Tepat pada saat ini, saat perhatian semua orang teralih pada air, aku tahu bahwa kepungan di luar gudang sudah semakin rapat. Sandiwaranya akan segera berakhir. Anak buah Bima membawa botol air mineral yang sudah terbuka, dan dengan kasar menyorongkannya ke mulutku. Aku berpura-pura lemah, meminum beberapa teguk, dan sengaja menumpahkan air hingga membasahi pakaianku. Penampilanku yang menyedihkan sepertinya sangat memuaskan Bima. Dia melambaikan tangan menyuruh anak buahnya mundur. Sudah minum, kan? Sekarang tanda tangani, katanya, sekali lagi meletakkan pulpen di tanganku. Jangan main-main. Kesabaranku ada batasnya. Aku memegang pulpen dengan tangan gemetar, mataku pura-pura melihat ke arah dokumen. Tapi sebenarnya, telingaku fokus pada setiap gerakan di luar gudang. Angin yang berhembus melalui celah atap seng tua mengeluarkan suara yang menakutkan. Suara jangkrik, suara anjing menggonggong dari kejauhan. Lalu, aku mendengar suara lain. Sangat samar, tapi di tengah kesunyian ini, sangat jelas. Suara banyak orang bergerak secara terorganisir, menginjak kerikil. Mereka telah tiba. Aku sengaja menjatuhkan pulpen ke lantai. Oh, maaf. Tanganku gemetar sekali. Anak buah yang berdiri di dekatku mendengus kesal dan membungkuk untuk mengambil pulpen, tepat saat dia membungkuk. Brak! Suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Pintu seng gudang, karena ditabrak dengan kekuatan luar biasa, terlepas dari engselnya dan jatuh ke lantai. Debu mengepul. Sebelum Bima dan komplotannya sempat sadar, puluhan petugas keamanan bersenjata menyerbu masuk seperti air bah. Yang memimpin di depan tidak lain adalah Pak Budi. Pada saat yang sama, jendela-jendela di sisi lain gudang pecah, dan polisi bersenjata lengkap juga masuk serempak. Jangan bergerak. Polisi. Letakkan senjata. Suara berwibawa menggema melalui pengeras suara. Bima dan komplotannya benar-benar lengah. Mereka membeku di tempat dengan wajah sepucat mayat. Anak buah yang tadi mengambil pulpen buru-buru melemparnya dan mengangkat kedua tangan. Tetapi Bima, yang diliputi kegilaan ekstrem, tidak menyerah begitu saja. Dia menyambar pisau dari atas meja, berlari ke arahku, dan menodongkan pisau itu ke leherku. Jangan mendekat. Semua mundur. Teriaknya seperti orang gila. Kalau tidak, wanita ini akan kubunuh. Mata pisau yang tajam menempel erat di arteri leherku, membuatku menahan napas. Setetes darah mulai mengalir. Bima Aditya, kau sudah gila. Lepaskan Nona Ayu. Teriak Pak Budi dengan tatapan setajam pisau. Lepaskan Nona Ayu dan menyerahlah, masih ada jalan untukmu. Jalan? Bima tertawa gila. Kalian yang memojokkanku, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hari ini, entah aku kabur dengan uang ini, atau perempuan ini mati bersamaku. Dia semakin menekan tangannya, dan mata pisau itu sedikit lebih dalam menancap. Napasnya yang kasar terasa di leherku. Bau alkohol bercampur dengan bau keputusasaan. Aku harus melakukan sesuatu. Panik saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantungku serasa mau copot,
tapi aku berusaha berbicara setenang mungkin. Mas Bima, sudah cukup. Semuanya masih bisa diperbaiki. Diam, geramnya. Kau tidak punya hak bicara padaku. Kalau kau membunuhku, apa kau pikir bisa lolos begitu saja? Aku terus berusaha mengalihkan perhatiannya. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu. Dia akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Aku tidak peduli. Perang psikologis yang menegangkan berlangsung selama beberapa detik. Saat perhatian Bima teralihkan oleh kata-kataku, aku melihat Pak Budi diam-diam memberi sinyal kepada seorang pria di belakangnya. Seorang pengawal yang kutahu memiliki kemampuan bela diri yang hebat, dia bergerak tanpa suara seperti macan tutul. Dan semuanya terjadi dalam sekejap mata. Bak! Sebuah suara tumpul terdengar. Pengawal itu menghantam bagian belakang kepala Bima dengan gagang senjatanya. Serangan yang tak terduga dan akurat itu membuat Bima terhuyung. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Seketika, dua polisi lain menerjang, membekuknya ke lantai, dan memborgolnya. Operasi penyelamatan yang mencekam telah berakhir. Pak Budi bergegas menghampiriku dan melepaskan ikatanku. Nona, Anda tidak apa-apa? Aku menggelengkan kepala. Kakiku masih gemetar, tapi hatiku jauh lebih lega. Aku melihat Bima yang sedang digiring pergi. Dia tidak lagi berteriak. Hanya tatapan matanya yang kosong menatap kehampaan. Semua konspirasinya, semua akal bulusnya, semua kegilaannya, telah berakhir di gudang kotor ini. Aku dibantu keluar. Sebuah ambulans sudah menunggu untuk merawat lukaku. Saat aku duduk di dalam mobil, ayahku datang dengan tergesa-gesa. Melihatku selamat, ayah langsung memelukku. Putriku. Kau tidak tahu betapa khawatirnya ayah. Suara ayah bergetar. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah, merasakan keamanan yang mutlak. Mimpi buruk itu benar-benar telah berakhir. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Pertarungan terakhir, pertarungan keadilan, menanti di tempat yang jauh lebih sakral, pengadilan. Dan di sanalah, aku akan meletakkan titik terakhir dari segalanya. 6 bulan setelah operasi penyelamatan yang mencekam, persidangan atas Bima Aditya dan para kaki tangannya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini menarik perhatian khusus dari publik, tidak hanya karena penipuan dan kekerasan, tetapi juga karena aksi penculikan yang nekat di akhir. Kursi pengunjung penuh sesak oleh keluarga, pengacara, dan puluhan wartawan. Aku hadir di pengadilan sebagai korban dan saksi kunci. Aku memilih setelan putih yang rapi namun tidak mencolok. Aku ingin terlihat sebagai seorang pengusaha yang taat hukum, bukan korban lemah yang butuh belas kasihan. Begitu aku masuk, semua mata tertuju padaku. Aku berjalan dengan tenang ke kursi penggugat dan duduk di samping tim pengacaraku. Di seberang, di kursi terdakwa, duduk Bima, Ibu Ratih, dan para preman yang terlibat dalam penculikan. Bima tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu berkilau kini memutih, dan matanya cekung dalam balutan seragam tahanan yang longgar. Dia tidak berani menatapku lurus, kepalanya tertunduk lesu. Di sebelahnya, Ibu Ratih tidak jauh berbeda. Wanita yang dulu begitu angkuh itu kini hanyalah seorang nenek tua ringkih yang terisak-isak. Persidangan dimulai dalam suasana yang khusyuk. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan satu persatu, menjabarkan berbagai kejahatan yang dilakukan Bima dan komplotannya. Setiap kali satu pasal dibacakan, ruang sidang bergemuruh. Ketika tiba giliran pemeriksaan saksi, aku dipanggil ke depan. Berdiri di mimbar saksi, berhadapan dengan pria yang pernah menjadi suamiku, hatiku anehnya terasa tenang. Perasaan cinta dan benci telah lenyap, hanya menyisakan kehampaan. Aku menjawab setiap pertanyaan dari majelis hakim dan jaksa dengan jelas. Aku menceritakan semuanya, dari awal pernikahan, tanda-tanda penipuan, puncak kekerasan, konspirasi perampasan harta, hingga insiden penculikan terakhir. Aku tidak melebih-lebihkan atau mengeluh, hanya menceritakan fakta dengan tenang. Aku menyerahkan bukti-bukti yang kami kumpulkan, rekaman audio penganiayaan, transaksi bank yang membuktikan penggelapan, rekaman pertemuan rahasia keluarga mereka, dan terakhir, rekaman dari lokasi penculikan di mana Bima sendiri mengakui semua rencananya.
Ketika rekaman penganiayaan diputar, seluruh ruang sidang menahan napas. Suara tamparan, teriakan Bima, suara hasutan Ibu Ratih, semuanya terdengar begitu telanjang dan mengerikan. Banyak orang di kursi pengunjung, terutama para wanita, tidak bisa menahan air mata. Ibu Ratih, mendengar suaranya sendiri, menjerit dan pingsan. Petugas medis harus masuk untuk menanganinya. Ketika giliran pembelaan dari pengacara Bima, mereka mencoba berargumen bahwa Bima bertindak di luar kendali karena stres akibat kegagalan bisnisku. Mereka mencoba melukiskan Bima sebagai pria yang mencintai istrinya tetapi terpojok. Namun, semua kata-kata mereka terdengar konyol dan tidak berarti di hadapan bukti-bukti nyata tentang konspirasi yang terencana. Perdebatan semakin sengit ketika pengacaraku, Pak Gunawan, berdiri. Dia tidak hanya fokus pada dakwaan yang ada. Dia menyajikan bukti tambahan tentang hubungan gelap Bima dengan Riana dan peran Riana dalam membantu aksi penipuan Bima. Meskipun Riana bukan terdakwa dalam sidang ini, pengungkapan hubungan mereka meruntuhkan total argumen suami yang mencintai istrinya yang coba dibangun oleh pihak Bima. Terakhir, ketika kesempatan untuk pernyataan akhir diberikan sebelum hakim membacakan putusan, aku melepaskan hakku. Sebaliknya, aku menatap lurus ke arah Bima yang duduk tertunduk di kursi terdakwa. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi dari tatapan mataku, mungkin dia bisa membaca rasa jijik, ketidakpedulian, dan sedikit belas kasihan pada manusia yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Bima mendapat kesempatan untuk pernyataan akhir. Dia berdiri dengan gemetar. Dia tidak lagi menyangkal. Dia berbalik ke arahku, matanya yang memerah berkaca-kaca. "Ayu," katanya dengan suara parau. "Maafkan aku. Aku tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, tapi aku benar-benar minta maaf, aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan dan keegoisan. Aku kehilangan wanita terbaik di dunia dengan tanganku sendiri." Dia mulai menangis, tangisan yang terlambat. "Nanti, kalau kau sudah memulai hidup baru, sesekali ingatlah hari-hari bahagia kita dulu, dan tolong, maafkan ibuku. Dia sudah tua, dia hanya terlalu sayang pada anaknya." Aku tidak tahu, apakah permintaan maafnya tulus, atau hanya sandiwara terakhir untuk mengurangi hukuman, tapi bagiku itu tidak lagi berarti apa-apa. Cermin yang pecah tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim. Waktu menunggu terasa seperti selamanya. Aku duduk, menggenggam erat tangan ayahku. Ayah dengan lembut menepuk tanganku. Tatapannya penuh keyakinan. Keadilan akan ditegakkan, nak. Akhirnya, pintu ruang hakim terbuka. Ketua majelis hakim keluar dengan wajah kusyuk, dan semua orang di dalam ruangan berdiri. Dalam keheningan yang mencekam, putusan akhir, penghakiman keadilan, akan segera diumumkan. Ketua majelis hakim yang bijaksana dengan rambut memutih mengetuk palunya dengan ringan. Suara kering itu menggema di ruang sidang yang hening. Dia mengangkat lembar putusan dan mulai membacanya dengan suara yang agung dan jelas. Majelis hakim, setelah memeriksa seluruh berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, serta proses pembelaan, dengan ini menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Ruang sidang menahan napas. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdebar kencang di dada. Ayah menggenggam tanganku, sebuah dorongan tanpa kata. Terdakwa Bima Aditya, hakim menatap tajam ke arah Bima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penipuan dan penggelapan dana perusahaan dengan pemberatan, serta penculikan dan penyekapan secara tidak sah. Mempertimbangkan semua tindak pidana tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada terdakwa Bima Aditya. 20 tahun. Angka itu bagaikan sambaran petir. Aku melihat Bima terhuyung dan hampir jatuh. Jika tidak ditopang oleh petugas di sampingnya, dia pasti sudah ambruk. Wajahnya pucat pasi tanpa darah. 20 tahun masa mudanya, 20 tahun hidupnya, harus dihabiskan di balik jeruji besi yang dingin. Itu adalah harga yang sangat mahal, tapi setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Hakim melanjutkan, "Terdakwa Ratih,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana dan menyembunyikan pelaku kejahatan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada terdakwa Ratih. Mendengar vonis untuk dirinya dan putranya, Ibu Ratih menjerit histeris dan langsung pingsan. Petugas medis harus kembali turun tangan. Kejatuhan wanita yang pernah memberiku begitu banyak penderitaan itu kini hanya menyisakan rasa pahit, bukan kemenangan. Cinta buta dan keserakahannya pada akhirnya telah mengantar putranya ke penjara. Para terdakwa lain yang terlibat dalam penculikan juga dijatuhi hukuman yang setimpal, antara 3 hingga 7 tahun, sesuai dengan peran mereka. Putusan selesai, ketukan palu terakhir dari hakim telah jatuh. Ini adalah akhir dari sebuah kasus yang menggemparkan masyarakat, dan akhir dari sebuah babak kelam dalam hidupku. Bima dan para terdakwa lainnya digiring keluar dari ruang sidang. Saat melewatiku, Bima berhenti sejenak dan menatapku. Di matanya, tidak ada lagi amarah atau kebencian. Hanya ada keputusasaan dan penyesalan yang tak berujung. Aku hanya menatapnya tanpa emosi. Semua dendam di antara kami, pada saat itu, benar-benar telah berakhir. Aku keluar dari gedung pengadilan bersama ayah dan para pengacara. Puluhan wartawan masih di sana, tapi kali ini mereka tidak mengerumuniku dengan pertanyaan penasaran. Mereka hanya diam-diam memberi jalan di kedua sisi. Mungkin mereka juga merasakan kelelahan dan beban yang harus kutanggung. Beberapa hari setelah persidangan, berita vonis Bima menghiasi semua media. Kebenaran akhirnya terungkap, dan nama baikku pulih, tetapi dampak dari kasus ini terus berlanjut. Perusahaan Riana, setelah menerima surat peringatan dariku dan meledaknya kasus ini, segera memecatnya. Dengan stigma sebagai pengkhianat sahabat dan kaki tangan penipu, Riana tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan di industri ini. Dia menjual apartemennya, meninggalkan kota, dan menghilang tanpa jejak. Keluarga Bima juga hancur total. Dengan anak dan istri di penjara, ayah mertuaku yang selama ini diam, tidak bisa lagi bertahan. Dia menjual rumah kontrakan kumuh mereka untuk membiayai banding, tetapi semuanya sia-sia. Kudengar, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian dan penyesalan. Suatu sore, aku menerima sepucuk surat dari penjara. Dari Bima. Aku ragu untuk membukanya, tapi mungkin dengan membacanya, aku bisa benar-benar menutup masa lalu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang canggung di atas kertas lecek. Ayu, saat kau membaca ini, aku mungkin sudah memulai tahun-tahun panjangku di balik tembok dingin ini. Aku tidak menulis untuk meminta maaf, aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin bilang, aku banyak berpikir di malam-malam yang sepi di sini. Aku teringat hari pertama kita bertemu, hari-hari saat kita membangun Ayu Desain bersama. Saat-saat itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Keserakahanku, keegoisanku, dan kelemahanku telah membunuh segalanya. Aku telah menghancurkan satu-satunya wanita yang tulus mencintaiku, kebahagiaan yang bisa kumiliki, dengan tanganku sendiri. Aku tidak berharap pengampunan. Aku hanya berharap kau menjalani hidup yang sangat baik, hidup yang bahagia. Kau sangat pantas mendapatkannya. Lupakan aku, lupakan mimpi buruk yang telah kuberikan padamu. Selamat tinggal. Aku melipat surat itu. Tidak setetes pun air mata jatuh. Aku tidak lagi menangis untuknya. Aku memasukkan surat itu ke dalam sebuah kotak kayu kecil, bersama dengan semua kenang-kenangan yang tersisa dari 8 tahun pernikahanku. Lalu aku pergi ke taman belakang rumah, menggali lubang kecil, dan mengubur kotak itu. Aku ingin mengubur semua masa lalu yang menyakitkan ini jauh di dalam tanah, membiarkannya tidur selamanya. Malam itu, aku bermimpi aneh. Aku berdiri di atas bukit tinggi, menatap lembah yang penuh dengan bunga dan rumput. Langitnya cerah, dan mataharinya hangat. Aku merasakan kedamaian dan kelegaan yang tak terlukiskan. Ketika aku terbangun, sinar matahari pertama hari baru masuk melalui jendela. Aku tahu, badai itu benar-benar telah berlalu. Babak baru dalam hidupku, fajar yang baru, telah dimulai. Waktu berlalu secepat kilat. 2 tahun telah berlalu sejak persidangan terakhir. 2 tahun bukan waktu yang lama, tapi cukup bagi luka yang paling dalam untuk sembuh dan bagi kehidupan baru untuk tumbuh dari abu masa lalu. Hidupku sekarang benar-benar berbeda.
Aku bukan lagi wanita yang hanya tahu pekerjaan dan rumah tangga kecil. Aku telah kembali ke tempatku yang semestinya, tetapi dengan pola pikir yang sama sekali baru. Di bawah bimbingan ayah, aku secara bertahap mulai mengambil alih manajemen Nusantara Group. Awalnya, ada tidak sedikit keraguan dan bisikan dari para direksi. Mereka menganggapku hanya putri manja yang berlindung di bawah bayang-bayang ayahnya. Tapi aku tidak berkecil hati. Aku terjun ke dalam pekerjaan dengan serius. Dari membaca laporan keuangan yang rumit, bernegosiasi kontrak bernilai triliunan, hingga meninjau lokasi konstruksi di bawah terik matahari, aku terus belajar dan belajar. Aku menerapkan pengalaman dan pelajaran pahit dari membangun dan hampir kehilangan Ayu Desain untuk membuat keputusan-keputusan yang berani namun rasional bagi grup. Perlahan. Dengan kemampuan dan kerja kerasku, aku mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari semua orang. Di bawah kepemimpinanku, Nusantara Group, alih-alih menurun, justru berkembang pesat, berekspansi ke sektor-sektor baru yang potensial. Ayu Desain, yang seperti bagian dari diriku, juga telah merger ke dalam grup dan berkembang lebih kuat dari sebelumnya sebagai divisi inti. Aku bukan lagi Nona Ayu, tetapi seorang wanita karier sejati di dunia bisnis. Tetapi kesuksesan bisnis bukan satu-satunya hal yang kudapatkan. Yang lebih berharga adalah aku telah menemukan kembali kedamaian hati dan kegembiraan hidup. Aku tidak lagi menutup diri. Aku menjadi lebih terbuka pada orang-orang, menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah dan teman-teman berharga yang tetap di sisiku selama masa-masa sulit. Aku juga tidak melupakan janjiku pada diriku sendiri. Aku mendirikan sebuah yayasan amal kecil bernama Yayasan Tunas Harapan, yang memberikan bantuan hukum dan tempat tinggal sementara bagi para perempuan korban KDRT. Aku ingin menggunakan cerita dan kekuatanku untuk membantu wanita lain, agar tidak ada lagi yang harus mengalami rasa sakit dan ketidakberdayaan yang pernah kurasakan. Suatu sore akhir pekan, aku dan ayah berjalan-jalan di taman rumah. Sinar matahari senja keemasan tumpah seperti madu di atas rumput hijau. Ayah sudah menua, tetapi terlihat jauh lebih sehat dan bersemangat. Kebahagiaan dan kebanggaan pada putrinya sepertinya menjadi obat terbaik baginya. Melihatmu sekarang, ayah sangat bahagia, kata ayah, matanya penuh kebahagiaan. Kau telah menjadi jauh lebih kuat dan dewasa dari yang ayah harapkan. Aku tersenyum dan menggandeng lengan ayah. Ini semua berkat ayah. Tanpa ayah, aku tidak tahu akan jadi apa. Kami berjalan sambil mengobrol tentang banyak hal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa merasakan sepenuhnya ikatan antara ayah dan anak. Perasaan yang sederhana, namun hangat dan sakral. Ayu, ayah tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan tatapan serius namun lembut. Apa kau tidak berpikir untuk memulai lagi? Pertanyaan ayah sedikit mengejutkanku. Aku terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Belum ada pikiran ke sana, ayah. Aku sangat menikmati hidupku yang sekarang. Ayah tahu kau masih berjuang dengan luka masa lalu, kata ayah dengan suara penuh pengertian. Tapi, nak, tidak semua pria di dunia ini seperti bajingan itu. Masih banyak orang baik di luar sana. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Aku tersenyum. Aku tahu, ayah. Tapi bagiku sekarang, kebahagiaan tidak harus datang dari seorang pria. Berada di sisi ayah, melakukan pekerjaan yang kucintai, membantu orang lain. Itu semua adalah kebahagiaan. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Ayah menatapku, lalu tersenyum dan mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu dia mengerti dan menghormati keputusanku. Kami terus berjalan di bawah senja. Aku mengangkat kepala, menatap langit yang cerah dan menghirup dalam-dalam udara segar taman. Masa lalu memang menyakitkan, tapi masa lalu itulah yang membentuk diriku hari ini. Itu memberiku pelajaran mahal tentang hati manusia dan pengkhianatan, tetapi pada saat yang sama, mengajariku untuk lebih menghargai nilai-nilai sejati dalam hidup, keluarga, kemanusiaan, dan harga diri. Aku telah melewati musim dingin yang panjang dan gelap. Tapi sekarang, di dalam hatiku, musim semi yang sesungguhnya telah kembali. Musim semi yang cerah dan penuh kehidupan. Fajar telah menyingsing, dan aku tahu, langit yang luas terbentang di hadapanku. Kini, giliranku untuk terbang bebas.